Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang Ustaz telah kirim dalam grup dan Facebook, pagi ini kita akan bercakap lagi tentang 3 perkara. Yang pertama, urutan tertib godaan syaitan ada 6. Yang kedua, syaitan senantiasa berusaha agar anak cucu Adam, manusia, masuk neraka. Dan yang ketiga, apakah setiap tahun kita mesti robah arah kiblat yang ada di rumah atau di masjid kita? Ketiga-tiganya akan kita bahas dalam masa lebih kurang 13 ke 15 minit, insya-Allah. Ustaz akan bercakap fokus kepada setiap permasalahan. Tidak terlalu berpanjang-panjang. Oleh sebab itu, Ustaz harap para jemaah sekalian, para pemirsa, tolong fokus. Kita hanya makan masa lebih kurang 15 minit saja. Yang kesemuanya, kalau dikali 3, hanya 45 minit. Tak sampai 1 jam. Tolong fokus. Yang pertama, ada 6 peringkat urutan tertib godaan syaitan. Ini berdasarkan surat An-Nas. Surah yang terakhir, kalau kita punya buku ini, juz 30, Tafsir Al-Furqan. Juz yang ke-30. Surah yang terakhir sekali, yaitu surah An-Nas. Surah yang ke-114. Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang bahayanya syaitan. Yang antara lain pada ayat yang terakhir atau ayat sebelum terakhir, 2 ayat terakhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Min syarril waswasil khannas, daripada kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi. Alladzi yuwaswisu fin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Okey. Dari 3 ayat terakhir surat An-Nas ini dapat kita ambil kesimpulan, syaitan sangat jahat, yang senantiasa membisikkan bisikan-bisikan jahat kepada umat manusia.
dibisikkannya di dada manusia, maknanya di dalam hati manusia. Apakah syaitan itu dari kalangan jin atau manusia? Semua kita tahu syaitan ada dua jenis. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Anfal, kalau tidak salah ayat yang ke-82. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwa syayatinal insi wal jinni. Demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu ada musuh. Lalu Allah jelaskan musuh para nabi, yaitu dari kalangan syaitan insan dan syaitan jin. Itu lagi-lagi membuktikan bahwa syaitan ada dua jenis. Ada syaitan insan, ada syaitan jin. Apa makna syaitan? Syaitan diambil dari kata syaitana, yang maknanya ba'uda, jauh. Oleh sebab itu makna syaitan ba'idun 'anil haq, segala yang ingin menjauhkan kita dari kebenaran. Dan kebenaran pula ialah segala yang datang daripada Allah. Kalau Allah suruh ini, salat, puasa, zakat, tutup aurat, syaitan mesti berusaha agar kita buat sebaliknya. Jangan salat, jangan puasa, jangan zakat, jangan tutup aurat. Kalau Allah larang berjudi, minum arak, berzina, durhaka pada ibu bapa, syaitan mesti menyuruh sebaliknya. Berzinalah, berjudilah, minum araklah, durhakalah terhadap ibu bapa. Itu makna syaitan. Lihat ayat 147 Al-Baqarah. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu segala yang datang dari Tuhanmu. Oleh sebab itu jangan kamu jadi orang yang ragu-ragu lagi. Nah sekarang fokus kita ada berapa macam Pak Ustaz tertib urutan syaitan. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan syaitan yang khannas. Khannas maknanya datang dan pergi dengan cepat. Itu makna khannas. Begitu kata ulama tafsir. Bila kita ingat kepada Allah, ingat pada Allah, syaitan pergi dengan cepat. Bila kita lupa Allah, bila kita leka, syaitan datang dengan cepat. Datang pergi dengan cepat. Itu makna khannas. Nah, Imam Ibnul Qayyim menjelaskan, datang pergi ini, godaan syaitan itu ada 6 peringkat. Dia cari peringkat atau tertib yang pertama sekali, yaitu kufur. Agar manusia kufur. Atau paling kurang, dia tidak masuk Islam juga, dia buat syirik. Itu nomor 1. Kalau manusia tidak berhasil dia kufurkan atau buat syirik, dia akan berpindah kepada godaan yang kedua. Dia tak lari lagi. Yang kedua, yaitu agar buat bid'ah. Kalau orang tersebut Islam, imannya bagus, tauhidnya, ikut sunnah Nabi, tidak buat bid'ah, dia akan berpindah kepada urutan tertib dosa yang ketiga, kabair. Buat dosa besar. Berzina, berjudi, minum arak, durhaka pada ibu bapa. Andai kata dosa besar pun
manusia tersebut tidak mau buat. Dia goda lagi yang keempat, as-saghair, supaya mereka buat dosa-dosa kecil. Andai kata dosa kecil pun manusia tidak mau buat, dia akan berpindah kepada godaan yang kelima, yaitu supaya manusia sibuk dengan perkara-perkara mubah, perkara-perkara yang hukumnya boleh. Melepak di mall, melepak di kedai-kedai kopi, nonton filem-filem tertentu yang tidak mengandung unsur haram, melancong sana, melancong sini, semuanya boleh. Andai kata manusia tersebut juga tidak mau buang masa dengan perkara-perkara boleh saja, dia tetap mau salat, dia tetap mau puasa, dia tetap buat suruhan jauhi larangan. Yang terakhir, yang keenam, syaitan akan suruh dia agar buat perkara-perkara mafdul. Mafdul maknanya perkara-perkara yang kurang afdal. Contoh, salat di rumah, walaupun ada keluarga, dia salat sendiri-sendiri. Kaum bapa, anak lelaki yang dewasa, enggan pergi ke surau atau ke masjid, walaupun dekat. Walaupun salatnya sah, kan itu berbeza dengan salat laki-laki dewasa, suami, daripada salat di surau atau di masjid, itu lebih afdal. Salat masing-masing di bilik masing-masing, enggan untuk berjamaah, itu semuanya mafdul, kurang afdal. Sebab Nabi bersabda, salatul jamaah afdal min salatul fadhi bisab'ah wa ishrina darajah. Salat berjamaah lebih afdal 27 derajat berbanding salat sendiri-sendiri. Okey. Sudah 7 minit Ustaz bercakap secara ringkas 6 urutan tertib godaan syaitan. Ustaz ulas serba ringkas. Yang pertama, mengapa iblis goda manusia pertama-tama agar mereka kafir? Jangan masuk Islam. Sebab orang apabila kafir, memilih agama bukan Islam, dia adalah kawan syaitan. Dia jadi kawan syaitan. Kalau orang tersebut tak mau kafir tapi masuk Islam, syaitan akan goda lagi. Cukuplah jadi Islam keturunan, tak payah belajar, ikut sajalah adat istiadat nenek moyang. Tak perlu ikut majlis ilmu, tazkirah, kelas online, tak payah. Akhirnya Muslim tersebut tanpa disadari, walaupun Muslim, dia buat syirik sini, buat syirik sana, pakai tangkal, minta berdoa kepada kubur-kubur keramat, percaya ramalan bomo, itu semua adalah syirik. Dan bahaya syirik antara lain, menghancurkan semua amal saleh yang dia telah lakukan. Lihat firman Allah, Az-Zumar 65, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Bila kamu terlibat dengan syirik, hancur musnah seluruh amalanmu. Puasa, zakat, haji, umrah, haji berkali-kali, zero, tidak ada nilai di sisi Allah dan dia tidak layak mendapat apa-apa pahala. Dengan kata lain, penat percuma.
Itu yang syaitan mau. Okey. Nah, sekarang kita dah belajar akidah, tauhid kita bagus, tak mau buat syirik. Syaitan masih lagi tidak lari dari kita. Dia usaha agar buat bid'ah. Bid'ah maknanya bila beribadat tidak ikut cara Nabi. Kita dah selalu jelaskan. Amal yang diterima oleh Allah mesti memenuhi 3 syarat. Pertama, pelakunya beragama Islam, Muslim atau Muslimat. Sebab amalan orang kafir semuanya taubahnya bagaikan debu yang diterbangkan angin. Sia-sia. Tapi belum tentu amal seorang Muslim itu Allah terima kecuali dengan niat yang ikhlas. Ini tauhid, akidah. Dia melakukan ibadat ikhlas semata-mata karena Allah. Tapi belum tentu diterima. Andai kata amalnya tersebut tidak ikut cara Nabi Muhammad, ikut sunnah Nabi, itu syarat yang ketiga. Nah, bid'ah pula adalah amalan yang tidak ikut cara Nabi. Apa kata Nabi dalam hadis sahih? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa buat amalan tidak ikut cara kami, kata Nabi, amalnya ditolak. Ni dia yang syaitan mau. Agar umat Islam penat percuma. Walaupun dia Muslim, walaupun akidahnya baik, orang ajar ini sunnah, enggak. Tuan guru kami tak buat macam itu. Lalu dia buat bid'ah. Na'udzubillahi min dzalik. Ni dia. 2 godaan pertama iblis. Kufur atau syirik, yang kedua bid'ah. Mengapa 2 ini didahulukan? Karena 2 inilah syarat kita, amal kita diterima oleh Allah dan bahagia di alam barzakh dan di alam akhirat. Yang ketiga baru, kalau tak mampu dia goda agar kita syirik, agar kita buat bid'ah, dia akan suruh kita buat kabair, dosa-dosa besar, minum arak, berjudi, berzina. Supaya nanti iblis harap supaya amal jahatnya lebih berat dari amal baiknya. Dan tepatnya akhirnya ke neraka juga. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Siapa yang timbangan amal baiknya ringan berbanding amal jahatnya yang lebih banyak, tempatnya hawiyah, yaitu api yang bernyala-nyala. Jadi peringkat dosa besar lainnya, zina, minum arak, berjudi, itu peringkat yang ketiga. Dengan kata lain, sebagaimana kata Imam Asy-Syafi'i, bid'ah lebih besar daripada dosa-dosa besar lainnya selain syirik. Orang minum arak, tapi dia salat. InsyaAllah salatnya diterima Allah. Orang yang berzina, tapi dia salat, puasa, InsyaAllah diterima oleh Allah. Dia haji umrah, tapi dia rasuah, InsyaAllah Allah terima juga. Tapi bila buat bid'ah, hancur. Itu rahasianya. Itu sebabnya kata Imam Asy-Syafi'i, apa kata Imam Asy-Syafi'i? Bid'ah lebih berbahaya daripada dosa besar lainnya selain syirik. Biasanya orang buat dosa, berzina, minum arak, berjudi, dia tahu itu adalah dosa. Biasanya dia tahu itu adalah dosa. Dan tidak mustahil suatu hari dia insaf, dia tobat pada Allah. Tapi bila orang buat bid'ah, kita ajar ini sunnah Nabi, ini sunnah Nabi, ini sunnah Nabi. Dia tolak sunnah Nabi.
karena dia terlalu terikat dengan ajaran tuan gurunya, kiainya. Malah penambahan-penambahan yang dia buat terhadap suatu ibadat, dia anggap lebih afdal, lebih baik. Kalau sudah punya pandangan, bid'ah yang dia buat itu, penambahan yang dia buat suatu ibadat lebih baik, jangan harap dari orang itu akan bertobat pada Allah. Bukan pandangan Ustaz. Bukan pandangan Uday. Itu pandangan Imam Asy-Syafi'i. Dan ada benarnya. Kalau sudah anggap tambah ini, membuat lebih afdal, mustahil orang itu akan tobat dari bid'ah. Tapi beza dengan orang yang minum arak, berjudi, berzina. Dia tahu itu dosa. Itu dia. Nah, apabila tidak berhasil menggoda manusia agar buat dosa besar, dia akan lari kepada dosa kecil. Kalau tak berhasil buat dosa kecil, dia akan lari suruh manusia agar buat perkara-perkara mubah. Contoh mudah, nenek-nenek pada petang bulan Ramadan nonton Doraemon, kartun sama cucu. 1 jam, 2 jam. Barangkali hukumnya tak dosa, boleh aja. Bagi syaitan itu adalah lebih baik daripada nenek atau atuk itu membaca Quran. Berapa banyak pahala yang dia akan nampak. Bagi iblis yang sangat jahat ni, itu pun dah cukup dah. Asal atuk dan nenek itu tidak tambah pahala. Nah, yang terakhir, iblis akan goda agar kita buat perkara-perkara yang tidak afdal. Tidak afdal. Sepatutnya bila kita habis salat, duduklah sejenak, istighfar 3 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, maghrib isya 10 kali, Allahumma antas salam wa minkas salam, ayatul kursi, baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali, 33 kali atau 10 kali, 10 kali. Tidak. Habis salam langsung balik, berangkat tanpa ada keperluan yang mendesak. Maknanya dia tidak buat perkara yang lebih afdal. Dia lebih memilih salat sendiri-sendiri daripada salat berjamaah. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta para pemirsa ingin mendapat penjelasan lanjut, sila baca juz 30 surat yang terakhir, iaitu surat An-Nas. Ustaz ada tulis di sini semuanya. Sekian untuk masalah yang pertama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.